Nah, teman-teman, sebelum kita mau memotong Paraiso Verde, yang bahan-bahan yang atau peralatan yang perlu kita siapkan, yang pertama adalah media tanam ya. Media tanam ini media tanam yang cocok untuk Paraiso Verde, yaitu media tanam yang poros. Di sini saya menggunakan media tanam standar ya. Semua tanaman pilo saya pakai ini. Termasuk salah satunya yang kemarin sudah saya videoin di video sebelumnya di memperbanyak janda bolong. Lalu berikutnya yang perlu kita siapkan adalah wadah. Wadah di sini untuk kita cutting agar tidak berantakan kemana-mana ya, tidak berantakan kemana-mana. Ada pisaunya yang tajam ya teman-teman ya. Kita asah dulu atau kita cuci dulu biar nanti siap untuk kita gunakan. Lalu di sini ada detan seperti biasa yang sudah saya videoin keterangannya detan ini di video Monstera Adansonii sebelum-sebelumnya. Jadi kalau mau tahu review dari detan atau detailnya dari detan, harga dan sebagainya, itu bisa dilihat di video sebelumnya ya teman-teman ya. Dan tidak lupa kita harus siapkan pot ya. Pot di sini sejumlah tanaman yang kita mau potong. Jadi kita harus siapkan dulu. Jangan sampai kita potong tanamannya tapi pot yang kita punya itu kurang. Nah, itu biasanya seperti itu ya, teman. Saking semangat memotongnya jadi persiapan potnya kurang. Nah, teman-teman, selanjutnya saya mau mempraktekkan bagaimana memperbanyak Paraiso Verde. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini biasanya saya pakai pupuk Dekastar ya. Untuk selanjutnya, review selanjutnya nanti next saya akan buat video karena banyak sekali teman-teman pecinta tanaman pemula yang bingung pupuknya apa sih, terus nanti kalau ada jamur pakai apa sih. Nanti selanjutnya saya akan buat review perlengkapan obat-obatan apa saja yang saya pakai. Nah, selanjutnya kita mau mempraktekkan bagaimana memperbanyak atau memotong Paraiso Verde secantik ini. Pertama-tama tadi kan saya sudah jelaskan ya teman-teman ya perlengkapannya apa aja. Dan selanjutnya pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membongkar dengan hati-hati. Jangan sampai akar yang kita bongkar itu patah ya. Kalau akar itu patah, nanti akan nanti akan mengurangi kesempatan dia untuk pertumbuhannya dia sedikit terganggu ya. Makanya hati-hati banget jangan sampai akar itu patah. Caranya begini ya teman-teman, biar akar itu selamat ya, selamat walafiat. Kita tumplek ya, kita tumplek atau kita tumpahkan semuanya ya. Seperti ini, kita korek-korek ya. Bisa dilihat di sini, kita korek-korek dulu. Korek-korek yang samping ya. Gini caranya ya, korek-korek samping. Jadi jangan kalau bahasa Jawanya dijebol ya. Kalau bahasa Indonesianya dicabut. Jadi jangan dicabut gitu aja, nanti khawatirnya akarnya akan patah. Jadi kita tumpahkan saja seperti ini medianya ya. Seperti ini. Lalu kita ketuk-ketuk. Kita ketuk-ketuk potnya ya teman-teman ya, biar medianya itu keluar secara alami ya. Lalu kita goyak-goyak ya. Lalu kita dia keluar dengan selamat. Teman-teman bisa lihat di sini ya, metan yang saya gunakan itu racikannya yang kemarin itu sangat bagus ya. Di sini akarnya itu tumbuh subur dan lebat ya. Dulu pertama saya tanam ini tuh cuman 2 akar pancing ya. Sekarang akarnya sudah banyak banget. Nah, sebelum kita tanam, kita bersihkan dulu ya. Kenapa kita bersihkan? Agar kita tahu nih bagian mana saja yang akan kita potong. Jadi jangan langsung teman-teman potong, tetapi
kita bongkar dulu dan kita bisa memperkirakan. Nah, kayak gini tuh harus kita telusuri ya. Ini asal dari akarnya yang mana? Karena nanti akar itu kayak gini. Nah, ini asalnya akarnya nanti dari sini. Ya, ini oke. Ini akar dari sini jadinya segembel ini. Terus, nah ini dulu potongannya cuma satu ruas teman-teman. Bisa lihat di sini. Plant lover semuanya. Ini cuma satu ruas dulu tuh, cuma satu daun. Saya potong satu daun pancingnya udah nggak ada ya, udah terlepas. Biasanya daun pancingnya ada di sini. Terus dia tumbuh tunas di sini. Nah, akhirnya dia tumbuh secantik ini. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, ini bekas daun pancing ya. Udah sunburn, udah gosong, makanya saya lepas. Terus di seberang dari daun pancing ini dia tumbuh tunas. Nah, sama kayak nanti ini. Kalau kita potong ya, kita potongnya harus di sini teman-teman. Satu ruas ini menyisakan akar. Nah, di sini nanti akan tumbuh tunas di mata tunas. Ini mata tunas satu. Lalu seberang lagi di sini ada mata tunas 2. Di sini juga ada lagi mata tunas 3. Nah, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi kita pilih-pilih dulu nih yang mana yang akan kita potong. Sebelum kita pilih-pilih, kita bongkar akarnya agar kita nggak salah potong ya teman-teman ya. Jangan sampai kita memotong akarnya dan memotong mata tunasnya. Nah, seperti ini. Jadi karena ini itu sudah ada ya teman-teman ya, udah ada akarnya, akar aktif. Akar aktif tuh putih-putih kayak gini ya. Jadi kita bisa potong di sini nanti. Kita potong di sini. Kita sisakan induknya yang ini ya, karena ini nggak mungkin kita potong di sini karena nggak ada daun pancing. Jadi lebih amannya kita harus ada daun pancing. Kenapa? Karena daun itu nanti kan fungsinya untuk tempat fotosintesis ya, fotosintesis. Jadi kita sisakan daun pancingnya agar lebih sehat dan kesempatan dia tumbuh menjadi tanaman baru itu prosentasenya lebih banyak gitu. Jadi lebih baik kita ada daun pancing gitu. Jadi daun pancingnya nanti saya ambil 2 ya teman-teman ya, karena saya perkirakan kita bisa memotong di sini. Jadi daun pancing dari indukannya itu nanti 1, 2. Ini saya potong di sini. Kita siap-siap ya, kita potong ya. Jangan lupa sebelum memotong kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tumbuhannya bisa tumbuh subur dan sehat. Sini ya teman-teman ya. Bisa lihat di sini. Nanti kalau kita potong ini, kita lihat-lihat dulu nih. Mata tunasnya di mana? Oh, mata tunasnya ini kayaknya di ketiak sini. Di dalamnya ini ya. Jangan khawatir ya, pasti ada mata tunas kok. Misalkan teman-teman kok nggak ada nih mata tunas, tapi setiap ruas itu insya Allah itu ada mata tunasnya ya. Jadi kita bisa potong nih, kayaknya di ketiak. Pengalaman saya yang ini, motong yang ini, itu dulu tuh juga nggak terlihat mata tunasnya, cuman kayaknya dia itu ada di ketiak ini, makanya agak lama. Tapi ternyata juga tumbuh, baru, dia ada di ketiak. Nah, oke. Nah, itu ada di ketiak. Oke, saya mulai memotong ya. Saya mulai memotong di sini, di ruas paling ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya teman-teman ya, karena di sini udah ada daun ujung ya. Jadi nanti dia akan hidup atau meneruskan ujung daunnya. Seperti ini ya teman-teman ya, potong aja. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan sampai kena akarnya ya. Oke, jadi dapat 2 ya teman-teman ya. Ini indukannya yang udah akarnya udah rimbun, dan ini paraiso yang baru saya potong. Biasanya ya kalau baru dipotong seperti ini dia konsentrasinya di akar dulu ya.
Jadi pertumbuhan daunnya itu agak sedikit lambat. Dia konsentrasi membuat akar ya, biar banyak, baru nanti dia tumbuh lagi cepat itu. Nah, karena ini getahnya banyak ya, lebih baik kita keringkan sama tisu biar tidak busuk saat kita tanam ya teman-teman ya. Kita keringkan pakai tisu bersih, kita dep ya, kita dep kayak gini. Setelah itu biar ini juga ya teman-teman ya, saya taruh di sini dulu, saya taruh di sini. Oke, lalu ini indukannya juga kita dep ya, kita dep pakai tisu, lalu kita beri detan ya teman-teman ya. Detan ini fungsinya agar saat kita tanam, tanaman itu tidak mudah busuk. Nah, oles-olesin detan gini aja ya, oles gini aja, gampang kok. Udah campur sama apa? Oh, ya ini. Nah, selanjutnya untuk yang tanaman satunya ya, kita dep juga dan kita beri detan lagi. Detan ini fungsinya adalah anti jamur. Jadi kalau tanaman ini nanti sudah masuk ke media tanam, sudah kita tanam, insya Allah dia tidak gampang diserang jamur. Biasanya kalau diserang jamur itu tanda-tandanya busuk ya teman-teman ya. Daunnya itu sudah mulai letoy ya, sudah mulai melemah atau biasanya menguning. Nah, itu harus kita periksa nih. Biasanya batang yang baru kita tanam itu busuk. Itu. Oke. Sudah ya teman-teman ya, sambil kita nunggu ini kering ya. Kering mungkin ya 5 menit, 10 menit lah. Kita tanam induknya lagi ya, kita tanam induknya ke pot yang lama ya. Nah, kita tanam di sini. Nah, kita tanamnya agak dalam ya teman-teman ya. Karena apa? Karena nantinya dia akan tumbuh di tunas yang baru, dan ini kita pendem aja ya, kita uruk aja ya, yang akar anginnya yang kedua ini kita uruk aja. Gimana cara tanamnya? Gampang ya teman-teman ya. Cara tanamnya seperti ini. Saya pakai tempat ya biar nggak kotor tempatnya. Nah, kita taruh media tanam terlebih dahulu, sedikit aja. Kita taruh sedikit aja seperti ini ya. Oke, jadi di bawah itu harus ada medianya dulu ya sebelum kita taruh tanamannya. Lalu kita posisikan tanaman di tengah-tengah ya. Jadi di presisi ya, jangan terlalu ke pinggir. Jadi kita pasin ke tengah. Lalu kita uruk pakai media tanam lagi. Nah, seperti ini. Seperti ini ya teman-teman ya, jadi harus telaten ya, pelan-pelan. Nah, biar nanti poros, kita ketuk-ketuk kayak gini ya teman-teman ya, kita ketuk-ketuk, jadi di bawahnya nanti biar dia poros. Kita lanjutkan, kita uruk sampai akarnya itu tertimbun media tanam seperti ini. Seperti ini ya. Ketok lagi, terus uruk lagi karena masih terlihat ya ininya ya, akarnya ya. Akarnya masih terlihat. Nah, kita tata ya. Nah, kita tata seperti ini teman-teman. Nah, ini ada kokopitnya ya, masih menggumpal, kita ratakan aja, jangan dibuang, sayang nanti ya.
kita tekan-tekan biar presisi ya tanamannya ya. Kita tata biar presisi. Nah, ini indukan yang baru tadi. Lalu sekarang kita tanam yang pucukan yang kita potong tadi. Dapat satu. Lalu kita siapkan pot lagi. Kita tanam. Ini masih belum kering ya. Kita tunggu dulu ya, 5 menitan dulu ya. Kita tunggu aja dulu 5 menitan. Kita siapkan media tanamnya. Bawahnya kita kasih metan ya. Oke, kita tunggu dulu beberapa saat agar detanya itu bisa kering dulu. Oke, selanjutnya kita lihat yang kita kasih detan tadi udah kering ya teman-teman ya. Ini sekitar 5 menitan udah deh, udah cukup deh. Yang penting detan di sini itu tidak benyenyek seperti itu ya. Jadi udah kering dan siap kita tanam. Nah, jangan lupa siapkan pot, lalu media tanam. Kita kasih sedikit ya di dasarnya, itu kita kasih media tanam sedikit. Lalu kita ini ya, kita tata ya. Kita tata dengan halus dan dengan hati-hati, dengan telaten akarnya ya. Kita tata akarnya, kita posisikan kira-kira peletakannya itu pas center di tengah. Setelah itu baru kita kubur ya, kita kubur akarnya tadi ya, kita kubur akarnya ya. Nah, kita peletakannya kita ini ya teman-teman ya, kita tata di tengah-tengah ya. Jadi kita pegangin tanamannya, lalu kita uruk akarnya, begitu ya, akarnya kita uruk. Agak ke sini ya biar gampang ya. Kita uruk terus ya teman-teman ya. Kita uruk pakai media tanam racikan yang sudah saya racik. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tumbuh subur ya Paraiso ya, biar nanti bisa jadi banyak dan bisa diadopsi teman-teman pecinta tanaman yang lainnya. Kita uruk aja ya teman-teman ya. Jadi akarnya kita uruk semuanya aja biar nanti dia karena fungsi media tanam ini adalah merangsang akar juga. Jadi lebih baik akar-akar yang ada di akar angin yang ada di atasnya itu kalau masih bisa masih terletak di dalam potnya, lebih baik kita uruk aja biar aman. Kita tata ya, kita tata, kita tengahkan, lalu kita banting-banting sedikit kayak gini ya, pelan-pelan ya, tapi bantingnya ya jangan pakai kekerasan, pelan-pelan gini biar poros. Nah, setelah kita ketuk-ketuk kayak gini kan biasanya agak ke bawah, kita tambahkan lagi aja, kita tambahkan lagi aja tuh, kita tambahkan lagi. Nah, kita ketuk-ketuk lagi. Sudah jadi, kita punya 2 Paraiso verde. Nah, yang saya potong lagi tadi sudah jadi 2 ya teman-teman ya, cantik kan? Nah, selanjutnya kita harus siram tanaman yang baru kita tanam. Yuk, mari kita siram. Nah, selanjutnya kita siram tanaman yang baru kita tanam tadi ya teman-teman ya. Gimana cara menyiramnya biar tidak medianya itu keluar-keluar? Dikit-dikit aja ya, dari samping gini ya teman-teman ya. Dari samping kita tuangkan airnya dikit-dikit, jadi jangan langsung digerojok kayak gitu ya. Jadi pelan-pelan agar medianya tidak tumpah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini. Tunggu sebentar. Nah,
seberapa banyak airnya ya kalau bisa sampai air itu keluar dari bawah ya. Kalau teman-teman bisa dilihat di sini, kalau air itu sudah keluar dari bawah, itu tandanya semua media yang ada di dalam pot ini sudah basah. Jadi sudah semuanya sudah tersiram dengan baik. Bisa didobel lagi ya. Kadang di sela-sela pot itu juga belum basah ya. Nah, sambil kita rapi-rapikan gini ya. Karena ini medianya kan tadi penuh banget ya. Jadi kita rapikan aja kayak gini. Nah, kita lihat tuh, dia udah keluar ya. Dan pastikan ya teman-teman ya, kalau teman-teman mau menanam bunga, pot yang teman-teman punya itu bawahnya itu harus bolong untuk airnya itu biar bisa keluar. Kalau air itu tidak keluar dan potnya dari pabrik itu biasanya belum terlubang, itu bahaya ya teman-teman ya. Nah, ini pengalaman saya. Di sini saya pakai ini ya, pot transparan ya. Ini kelihatan banget medianya di dalam itu sudah tersiram apa belum. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini nih. Nah, suka banget nih saya kalau pakai pot transparan itu bisa dilihat dia itu udah basah belum media di dalamnya. Lalu akar-akar yang di dalam itu juga bisa terlihat teman-teman kalau kita pakai pot transparan. Jadi ada kebahagiaan tersendiri gitu ya kalau kita bisa lihat akar yang rimbun itu. Nah, seperti ini ya. Tuh, semuanya udah tersiram atau sudah basah semuanya. Nah, saya siram satu kali lagi ya, biar puas gitu nyiramnya. Siram sekali lagi. Nah, sudah. Nah, setelah kita siram, kita taruh tanaman yang baru kita potong itu di tempat yang agak teduh dulu ya teman-teman ya, 1-2 hari. Baru kita letakkan ke tempat yang agak semi-semi panas ya. Tapi panasnya nggak langsung gitu. Oke, plant lover, sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika teman-teman ada sharing-sharing tentang tanaman, boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.